Awal-awal sih belum, nggak ada, semuanya baik, makanya kita juga mungkin terlalu santai atau gimana. Habis aku pikir juga kalau misalnya terlalu berpikir soal kondisi bayi kan takutnya efek ke bayinya sendiri gitu. Jadi ya kita juga bawa santai, makanya kita liburan sering jalan-jalan gitu kan. Yang saya pikirkan itu untuk relax ya, karena Iris kan kami kan habis syuting. Jadi kami belum pernah baby moon, jadi kami pengen baby moon, jalan-jalan, refreshing. Tapi justru malah yang hal itu di situ mulai terjadi pembengkakan di kaki Iris. Yang kami pikir itu hal yang wajar ya, normal. Tapi ternyata kan itu Dan kami tanya sama dokter juga menjawab itu normal terjadi. Tapi memang waktu itu bengkak kaki juga sampai aku susah jalan gitu Iya, ya, tidak terus kita wajar. beli kursi roda apa. Nah itulah mungkin kita pikirnya kan mungkin bengkak karena hamil atau apa gitu, tapi ternyata ya itu sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda gitu Iya, ya. betul. Satu plasenta itu berarti satu makanan, satu piring. Satu piring makan berdua. Yang namanya satu piring makan berdua pasti ada yang makannya banyak dan makannya sedikit. Nah, jadi ada kesenjangan dari yang satu kecil sekali, yang satu kelebihan makanan. Nah, itu diupayakan dari dokter Gatot melakukan fetoskopi dengan cara dipotek piring itu, dipotek Intinya dengan harapan bisa dikasih makan setengah-setengah dari piring yang setengah. Nah, pas sudah dipotek itu ternyata terjadilah hipertensi atau tekanan darah tinggi, preeklamsia, yang menyebabkan plasenta itu sobek, bukan sobek keluar ya. baby Baby itu keluar. lepas dari plasentanya. Ya sobek kan keluar dia. Dan ya tidak mendapatkan oksigen di situ. Makanya dua-duanya nggak terselamatkan. Hari Minggu pagi jam 12 hari Minggu jam 2-an selesai. Terus sempurna dimandiin, terus disolatin, dikapanin, disolatin di sana, terus langsung ke pemakaman itu. Itu semua prosesnya di rumah sakit? Ya, ya karena kalau dibawa ke sini terlalu jauh, kalau dibawa ke Cinere macet. Ya kita segera aja ke pemakaman. Yang menggembirakan Om itu, menurut keterangan terakhir dokter ini kan, nggak berpengaruh ke rahim Mibel dan dia positif, insya Allah bisa penyana lagi. Itu yang menggembirakan Om, yang bilang, yang support ke Amar juga gitu. Itu insya Allah mudah-mudahan diganti sama yang lebih baik gitu. Tiba-tiba kayak saya tidak menapak lagi gitu. Dan saya ngelihat wajah saya sama Iris. Mirip banget sama Amar soalnya. Sorry. Jadi saya melihat, saya kan selalu berharap, saya selalu berpikir, berimajinasi gimana wajah anak saya gitu, wajah anak saya nanti. Dan saya sudah tahu kalau memang anak saya itu ada perempuan. Dan saya tahu pasti perempuan itu cantik sekali karena mirip sekali dengan Iris, dan memang terjadi dengan apa yang satu hari sebelum kejadian itu saya bermimpi kalau saya sudah bertemu sama kedua bayi itu, makanya saya
Dan itu udah tanda gitu dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka emang mau pergi. Jadi di sini saya ngelihat langsung karena saya nggendong anak saya sampai ke liang kuburnya. Ini benar-benar di luar dugaan sekali. Saya betul-betul bersyukur sekali saya mempunyai istri yang sangat-sangat luar biasa sekali. Perempuan ini mampu untuk menahan semua. Perempuan ini mampu untuk menyemangati saya, mensupport saya di saat saya itu pingsan. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, tapi Iris yang support saya. Oke, saya sampai merinding. Aku harus akuin di seluruh orang Indonesia ini, kamu itu adalah perempuan yang luar biasa. Amin, amin. Beli rumah, alhamdulillah kami baru beli rumah yang kami dedikasikan memang itu untuk Ayona dan Ayora. Jadi ada rencana sebenarnya kami juga ingin menguburkan langsung di rumah itu dari Ayona dan Ayora, tapi ya lewat dari sudah bermusyawarah dengan keluarga besar, ya ari-arinya saja yang dikubur di rumah itu. Tapi kita akan bangun monumen nanti di rumah itu sebagai pengingat kalau rumah itu adalah milik Ayona dan Ayora. Ayora Khadijah bin Akbar, ya kan? Ya artinya pasti yang baik-baik. Terus kan disangkutkan Khadijah di Sri Nabi gitu kan. Semoga dia juga mencontoh Sri Nabi. Kalau Ayona anak Nabi, istri Nabi juga, istri yang kedua. Ayona, Aisyah, Akbar juga wanita baik, diharapkan mencontoh istri Nabi gitu. Sayang sama kita makanya. Allah tahu kalau ya Allah tidak akan menguji umat di luar batas kemampuannya. Dan Allah tahu kalau kami mampu untuk menghadapi ini semua. Dan balik lagi, Allah memberikan kami tanggung jawab untuk bisa memberikan pemahaman, memberikan contoh untuk masyarakat gitu loh semua tentang penyakit seperti ini dengan bahayanya seperti ini. Dan bagaimana kehamilan muda dan lain-lainnya. Jadi nanti kalau kami takdir aja. Iya. Nggak ada itu. nggak ada Nggak ada kok. sangkut pautnya. Nggak sangkut paut. Gak ada sangkut pautnya. Maksudnya Kalau kayak gitu musyrik namanya bang. Iya. Musyrik gitu. Rencana Iris akan La tahzan. Jangan bersedih. Tak apalah. Ya. Kita segala sesuatu diambil karena Allah. Asalkan kita jangan ditinggalkan Allah karena segala sesuatu. Itu aja saya. Ya. Aku lagi di rumah, jadi aku juga bingung kenapa adik itu pergi pagi-pagi karena aku pulang syuting jam 12. Itu di rumah ada Atalah dan kita main PS tuh, kita main FIFA sampai jam 1. Setelah itu kita emang ke kamar masing-masing, aku tidur. Aku pikir Atalah juga tidur. Nah, ternyata dia nggak ke kamar, dia pergi ke rumah temennya. Itu dia nggak bilang juga. Jadi tahu-tahu pas aku baru bangun pagi jam 8 mau pergi syuting, dikasih tahu sama drivernya Atalah, Kak, Atalah itu habis ada yang
ini ya, cuman waktu itu bilangnya nggak jelas informasinya, katanya ada masalah di jalan, ada yang mobilnya tabrak atau apa, aku bingung. Akhirnya aku mau bangunin dia, cuman dia masih tidur kan. Pas pulang baru Atala cerita, iya kak kemarin aku dihadang sama orang gini-gini ya. Aku langsung kesel lah, langsung mana sih orangnya gitu loh, kesel. Cuman kata Atala ya udah mau ditindaklanjutin ke polisi, udah bawa papa juga, jadi ya udah diurus. Udah memar doang sih, jadi karena kan katanya dia dipukul. Jadi kalau aku dengar dari dia kronologisnya, jadi dia itu udah ditempel dari Ragunan, bukan dari dekat rumah aku. Nah mau dibawa ke daerah Jalan Paso itu, karena katanya Jalan Paso itu banyak begal. Cuman Atala ngebut, akhirnya sampai ke dekat rumah aku di kafe. Cuman mobil itu ngehadang, jadi itu kan dua arah, mobil itu langsung ngehadang gitu loh, parkir. Atala dipaksa turun. Akhirnya ya dia turun, bajunya dirobek, terus dipukul dari belakang katanya. Nah, tapi sebelum itu terjadi untungnya ada warga, karena udah mau subuh itu kan, orang banyak mau sholat subuh, banyak berangkat Ada kerja, ada motor. motor yang ngikutin dia juga. Nah banyak warga yang ngebantuin Atala juga, untungnya kayak gitu. Lah trauma, tapi kan pasti kita harus ini kan, harus move on dan harus belajar dari Dan kesalahan. pelajaran lain kali jangan diulangin lagi ya Iya. dek, Iya. pergi malam-malam Tapi emang sendirian. kita tuh nggak tahu ya apa itu kapan Nah dapetnya. itu justru Tapi itu. kalau pelajaran buat kamu, kalau ada kayak gitu, mending korbanin mobilnya, Iya. nggak usah turun. Enggak kan, tapi kan kakak tahu aku udah Apa? Iya nggak apa-apa, harta tuh nggak kemana lah, Iya, materi tuh nggak betul. kemana, tapi nyawa. Ya itu katanya ada 4 orang, 3 cowok 1 cewek. Nah yang satu tuh bawa ini apa, dongkrak mobil, dan sementara dia kan itu juga bingung, kamu kan nggak bisa bela diri Iya, itu loh gitu yang loh, saya nggak bisa. bilang. Kalau ada kakak kan paling nggak kan rame, ada Apa? orang gitu. Tabrak aja mobilnya. Iya kan. Kamu masuk ke mobil, tabrak aja Atau angkotnya. mundur. Tapi kan kalau kita nabrak kita yang salah. Ya nggak kan dia ngehadang. Iya. Nggak Dia ada salah. peraturan dimanapun orang boleh berhenti di tengah jalan. Atau tuh nggak mundur ada. putar balik, Iya, ya kan? makanya. Mundur putar Banyak balik kan cara kosong. sebenarnya. Nah, ngapain kamu turun? Itu aneh. Karena Ya? dia turun karena aku tuh kesel, orangnya giniin mobilnya, dia kesel kan mobil baru soalnya. Dipukul. Ditendang, ya, pokoknya dipaksa turun disuruh. Ada perempuan juga di dalam angkot itu yang punya peran untuk meyakini warga bahwa Atala itu yang salah karena ugal-ugalan, ngebut-ngebutan. Jadi mau bikin alibi bahwa Atala nih yang salah. Tapi untungnya ada yang naik motor yang nyelamatin Iya, Atala udah ada yang itu. lihat dari awal gitu. Gitu. Dia yang Kakak juga udah ngomong tuh. Iya, jadi Udah iya, ngikutin. Jadi itu ngikutin kakak gara-gara ngomong sama orang iya, untung, jadi dia ngelihat Atala tuh udah Iya. diikutin sama angkot itu dari KKO ya. Dan dia nggak ada kenapa mau pergi kerja, kata dia, apa kuliah. Dia bilang, nah Baik. diikutin, iseng aja dia ngikutin karena oke Angkot ini itu orang nempel-nempel. diikutin gitu loh. tempat ke polsek sama papa udah buat nih, keterangan. buat laporannya. Mudah-mudahan ya kalau udah ditangkap juga nggak akan ada lagi kejadian untuk orang lain, itu ya maksudnya Atala ngelapor ya. Iya, misalnya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.